perbaktian kita lalui doa di dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai acara perbaktian kita, mari kita buka lagu Sion kita nomor 172, Di Seluruh Dunia Nyatalah. Untuk doa pembuka, kita minta kesediaan Ibu Pendeta di Sembiring. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Raja kami, Tuhan atas hari Sabat, betapa hati kami beria-ria, bersuka cita memasuki Sabat yang suci dan mulia ini. Di sini kami berkumpul bersama dengan hamba-hambamu yang ada di jemaat LIU KBC melalui aplikasi Zoom. Berkati kami yang mendengar. Terlebih kami meminta
kuasai hamba-Mu, A.A. Simajuntak, yang membawakan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berbicara melalui hamba-Mu ini. Bersama dengan kami, jauhkan segala halangan, jauhkan segala hal-hal yang tidak baik melalui dari Zoom kami ini. Terima kasih ya Tuhan, mulia nama-Mu. Kami datang dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Baiklah, tiba saatnya kita mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Edelweiss Turangan dan Clementine Turangan. Waktu dan tempat dipersilakan. Amin. Terima kasih kepada Edelweiss dan Clementine Turangan yang telah membawakan lagu pujian yang begitu baik. Tiba saatnya kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Asimanjuntak. Pada Bapak Asimanjuntak, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Axel. Boleh dibuka multiple. Silakan untuk share screen. Ya, betul. Oke, mudah-mudahan bisa
terlihat dengan jelas ya. Sudah jelas. Bisa diikuti ya. Ya. Oke. Sekaligus juga saya ingin tahu apakah suara saya bisa juga jelas terdengar? Jelas, Pak. Suara jelas. Baik. Oke, kita puji Tuhan ya pada hari Sabat ini. Ya, selamat Sabat untuk kita semua. Dan ya, kita lagi bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita kembali akan mengikuti seri pelajaran dari Kisah Pengharapan ya, tulisan Ellen G. White. Dan pelajaran ini atau buku ini sangat luar biasa sebetulnya ya, khususnya kepada umat-umat Tuhan di akhir zaman ataupun di akhir ya seperti yang sekarang seperti yang kita hidup saat ini. Nah, dan topik untuk malam hari ini itu adalah di bab 14, yaitu tentang hukuman. Baik, namun sebelumnya, saudaraku, saya akan mengundang kita untuk berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan bagi kami semuanya, sehingga pada saat ini Tuhan kami bergabung melalui virtual Zoom, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya semua perkataan maupun pemikiran yang hamba-Mu akan sampaikan di hadapan jemaat-Mu, biarlah itu dapat berkenan di hati-Mu, dan itu dapat memuliakan Engkau, dan mendapatkan atau mendatangkan berkat bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara kami yang belum boleh bergabung, mungkin karena dalam keadaan sakit, atau mungkin ada aktivitas yang lain, biarlah Tuhan kiranya boleh menjangkau mereka melalui perlindungan serta berkat-Mu juga kepada mereka. Dan biarlah kiranya pada masa mendatang kami boleh bersama-sama bersukacita untuk mendengarkan firman-Mu. Sempurnakanlah doa ini Bapa, sebab kami percaya hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Ya, pelajaran ini menjadi sangat saya menyadari bahwa setan tidak tinggal diam ketika pelajaran ini, karena ini kita berbicara mengenai akhir daripada kehidupan ya, kehidupan orang-orang jahat dan bahkan Lucifer sendiri yang saat ini masih leluasa untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan ya, menghalangi pengharapan umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Oke, pelajaran ini saya ingin mencoba menarik garis karena beberapa waktu lalu kita cukup rutin membicarakan eskatologi atau peristiwa akhir zaman. Jadi kurang lebih materi yang akan kita bahas malam hari ini, walaupun tidak bisa sepenuhnya secara detail, karena kalau saya lihat ada kurang lebih 10 halaman ya, jadi butuh waktu dan lebih panjang untuk bisa menjelaskannya secara runut ya, secara jelas. Tetapi sebetulnya yang paling penting dari poin ini adalah kita dapat mengimani bagaimana pekerjaan Tuhan, artinya campur tangan Tuhan dalam setiap tahapan ya, dalam setiap babak peristiwa. Dan sekali lagi ini berbicara mengenai peristiwa setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan sampai memasuki masa penghukuman, yaitu sebabnya topiknya tadi adalah masalah hukuman. Dan saya tambahkan itu post millennium, karena penghukuman yang dimaksud di sini lebih kepada peristiwa setelah berakhirnya masa milenium. Walaupun di dalam bab ini tetap dibahas apa saja yang terjadi di dalam masa milenium itu. Ya, jadi ini adalah artinya keterkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari sebelumnya. Jadi ini peristiwa era setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, sampai penghukuman kepada orang-orang jahat termasuk Lucifer di dalamnya. Nah, saya coba mengajak kita untuk kembali mengingat bagaimana nubuatan tentang kedatangan Yesus kedua kali akan benar-benar terjadi, ya, ketika semuanya sudah terpenuhi, ya. Ada 7 cawan disampaikan dalam nubuatan itu. Setelah itu berlalu dan semuanya tergenapi, di mana
umat-umat Tuhan ya sudah mendapat atau memasuki fase di mana biarlah orang benar tetap berbuat benar, tetapi orang jahat akan semakin jahat. Dan pada saat itu pintu kasihan telah ditutup. Ya, tidak ada lagi di sana istilah pertobatan sebetulnya lagi. Sebab sudah ditarik dari sana. Itu sebabnya orang benar akan tetap berbuat benar dan orang jahat akan semakin jahat di sana. Ya. Dan dalam tulisan yang lain dikatakan setan berusaha untuk menghancurkan umat-umat Tuhan pada detik-detik terakhir. Ya, dia berusaha semampunya karena dia tahu ini sudah selesai, akan berakhir. Ya, sampai dengan berbagai penyaruan dan sebagainya. Dan bahkan dikatakan, kalau Tuhan tidak, katakanlah, mempercepat, dalam tanda kutip ya, maka bahkan umat-umat Tuhan juga bisa jatuh karena akibat penipuan yang dilakukan oleh setan ya atau Lucifer dengan para pengikutnya. Nah, ini klimaks ketika pada akhirnya sebelum memasuki masa kedatangan Yesus kedua kali. Lalu kita tahu kisah ataupun nubuatan ini, ya kemudian muncul terang ya di sebelah timur, dikatakan awalnya satu genggam dan seterusnya makin membesar dan terlihatlah seperti apa yang kita lihat di dalam screen ataupun slide ini. Ya, umat-umat Tuhan begitu bersorak-sorai ya dengan kemuliaan menyambut ya juru selamat yang kita nanti-nantikan. Pada saat peristiwa ini terjadi, pada saat Yesus masih berada di langit sana, ya, dikatakan bahwa kubur-kubur itu terbuka. Umat Tuhan yang setia, yang telah mati dalam kematian, sebab kita akan mempelajari ada namanya kematian yang pertama, yaitu orang-orang yang mati. Kematian yang pertama ini adalah orang-orang yang mati mungkin karena faktor usia yang tua, atau penyakit, atau kecelakaan, atau apapun penyebabnya. Ya, termasuk di dalamnya adalah umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, kepada Yesus, yang percaya adalah Yesus adalah juru selamat mereka pribadi, juga mati atau ikut di dalam bagian peristiwa kematian yang pertama ini. Pada saat Yesus datang kedua kali, pada saat itu kuburan-kuburan akan terbuka dan umat Tuhan itu akan bangkit ya dengan tubuh yang diubahkan. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana peristiwa ketika orang-orang jahat yang dibangkitkan ya pada kebangkitan yang kedua. Jadi ada kebangkitan pertama, ada peristiwa kebangkitan kedua. Pada peristiwa kebangkitan kedua itu orang-orang jahat dibangkitkan. Akan berbeda, sangat berbeda kondisinya orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua dengan orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Pada kebangkitan pertama ini, orang akan diubahkan. Tubuh kita yang tadinya mungkin ketika kita beristirahat sementara ini, tubuh kita dalam keadaan lemah. Orang-orang yang mengalami akibat dari COVID, mati dalam keadaan susah, lemah, ya, tidak berdaya. Orang-orang yang mungkin sudah uzur usianya menjadi keriput, ya, tidak berdaya. Tetapi pada saat Yesus datang kedua kali ini, mereka akan dibangkitkan dengan tubuh yang apa? Yang sehat, yang segar bugar, ya, sebab tubuh mereka telah diubahkan. Nah, ini peristiwa yang terjadi ketika Yesus datang kedua kali. Sementara orang-orang jahat yang masih hidup tentu akan berusaha untuk menghindar. Tetapi mereka tidak bisa menghindar sebab bayangkan gunung-gunung ya, terjadi gempa bumi dan semuanya ya menjadi sesuatu atau tempat yang sangat tidak aman bagi mereka. Dan dalam tulisan yang lain disebutkan juga bahwa orang-orang yang membunuh Yesus juga dibangkitkan seketika ya pada saat itu. Tetapi mereka hanya untuk melihat bahwa orang yang mereka telah bunuh itu ternyata benar adalah seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup pada zaman ketika mereka hidup.
ketika mereka mempermalukan Yesus dan sebagainya. Ya, itu dalam tulisan yang lain disebutkan. Nah, coba kita persingkat bahwa ketika Yesus datang kedua kali, maka umat-umat Tuhan yang masih hidup akan bergabung dengan umat-umat Tuhan yang telah dibangkitkan tadi dan naik ke dalam kerajaan surga, atau artinya kita bersama-sama dia, ya, dengan malaikat-malaikatnya di langit, ya, surga. Nah, kalau kita kutip sedikit atau kita coba lihat di dalam Wahyu 20 ayat 4-6 dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi sekali lagi, orang-orang yang setia, yang mati syahid, ya, setia mempertahankan iman mereka, walaupun mereka harus kehilangan nyawa, mereka dibangkitkan. Dan bersama-sama dengan orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang artinya yang setia kepada Tuhan, yang diselamatkan, lalu setelah itu adalah mereka diam bersama-sama, dikatakan, ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri, ya, untuk memasuki masa yang disebut dengan masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Karena setelah itu orang-orang jahat juga akan mati, sementara orang-orang yang mati sebelumnya dalam kematian yang pertama itu mereka tidak dibangkitkan, ya. Mereka tidak dibangkitkan, tapi mereka akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, yang tadi kita sudah singgung, ya. Sementara mereka yang hidup dalam Tuhan, mereka akan bangkit apabila mereka mengalami kematian pada kematian yang pertama, mereka akan bangkit di kebangkitan pertama dengan tubuh yang telah diubahkan, ya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, kita kemudian dibawa oleh pelajaran ini untuk melihat apa sebetulnya yang telah terjadi selama masa 1000 tahun itu. Ya, diawali dengan tulisan, dikatakan, ini gambaran Ellen G. White yang luar biasa menurut hemat saya. Ya, dikatakan di sini, mengawali pelajaran ini, dikatakan di bumi orang jahat tidak ada lagi, dan tubuh mereka yang mati terbaring di tanah. Murka Allah di dalam ke-7 malapetaka terakhir menimpa seluruh penghuni di bumi, membuat mereka menggigit lidah mereka sehingga kesakitan dan mengutuki Allah. Sesudah orang suci dibebaskan oleh suara Allah, kumpulan orang jahat yang tak terhingga banyaknya beralih menjadi saling menyalahkan. Bumi dibanjiri darah dan mayat-mayat bergelimpangan di setiap tempat. Bumi bagaikan padang belantara tandus. Kota-kota dan desa-desa dihancurkan oleh gempa bumi, menjadi puing-puing. Gunung-gunung berpindah dari tempatnya, berubah menjadi curang-curang yang dalam. Batu-batu karang terlempar keluar dari laut atau terlepas sendiri dari bumi, berserakan di permukaan bumi. Pohon-pohon besar kecabut. Inilah yang menjadi tempat tinggal setan dengan para malaikat jahatnya selama 1000 tahun. Di sini dia dibatasi mengembara ke sana kemari di dunia yang hancur porak-poranda untuk melihat akibat dari pemberontakannya melawan hukum Allah. Dan selama 1000 tahun itu dia menikmati buah kutukan yang telah dilakukannya. Jadi itu situasi ketika masa 1000 tahun. Jadi ada 2 peristiwa yang terjadi di sini. Peristiwa yang pertama adalah dikatakan bahwa umat-umat Tuhan yang telah diselamatkan, orang-orang yang hidup yang telah juga diubahkan, kemudian bersama-sama bergabung dengan umat Tuhan, dan bersama dengan malaikat-malaikat yang kudus, mereka tinggal bersama-sama, mereka bahkan membuka kitab-kitab kehidupan, yang mengadili bersama, dan itulah masa disebutkan
momen ketika semua kita bisa menjadi hakim di sana. Karena kita akan menghakimi kehidupan orang-orang. Ya kan? Mana yang benar dan mana yang, atau akhirnya kita bisa melihat bagaimana dan mengapa orang-orang itu memang sudah sepatutnya harus mendapatkan hukuman. Ya, seperti itu. Termasuk juga kita akan melihat bagaimana orang-orang yang tadinya tidak mungkin kelihatannya ketika di dunia ini begitu jahat, tetapi ternyata di akhir hidupnya dia mengalami pertobatan. Dan di situ memang dikatakan ada banyak keheranan yang terjadi di sana-sini. Tetapi kemudian di masa selanjutnya mereka membuka semua kitab-kitab kehidupan ya tentang semua orang yang pernah hidup pada masa itu. Nah, itu adalah peristiwa atau bagian yang lain ya di dalam sebuah lingkungan yang lain, yaitu di dalam kerajaan Allah. Tetapi pada saat yang sama dikatakan bumi yang menjadi pilihan Lucifer ketika dia mau dibuang ya, ketika dia memberontak di kerajaan surga, kemudian dia memilih bumi ya, tempat di mana Adam dan Hawa diciptakan, tempat di mana dia ingin membuktikan bahwa Allah adalah salah sesuai dengan dia punya promosi kepada malaikat-malaikat yang lain bahwa Allah itu luar biasa kejamnya dan sebagainya ya, termasuk dogma-dogma yang coba dia tanamkannya. Dan kita tahu memang ceritanya dan kita alami saat ini bagaimana sulitnya ya melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan yang untuk selalu akan jatuh ya, malaikat setan atau Lucifer atau setan bersama dengan malaikatnya berusaha, termasuk juga para pengikutnya, berusaha mempengaruhi umat Tuhan ya, sehingga seringkali kita lihat bagaimana pertumbuhan kerohanian umat Tuhan juga kadang-kadang turun, kadang-kadang naik dan sebagainya. Dan ada yang berakhir dengan akhirnya kemalangan, tetapi ada juga orang yang akhirnya bertobat dan lepas daripada kondisi tersebut. Nah, Lucifer tadi yang telah artinya menjadi setan tadi, setelah kedatangan Yesus yang kedua tadi, kemudian umat-umat Tuhan sudah naik ke dalam kerajaan surga. Kemudian umat-umat yang tidak setia, pada akhirnya tadi mereka juga mati, tetapi dia akhirnya bertahan hidup. Ya, Allah yang kita sebut atau dengan kata lain dengan masa perantaian ya. Jadi setan dirantai, istilah yang bahwa tidak ada lagi orang, tidak ada lagi makhluk, bahkan makhluk di luar manusia, misalnya makhluk ciptaan Tuhan yang lain, tidak ada lagi, tidak dikasih akses oleh Tuhan kepada setan ini ya. Oleh karena itu dia menyendiri. Hal yang terjadi di dalam kesendirian ini sebetulnya adalah bahwa dia melihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Mulai ketika dia memberontak sampai kepada akhir dunia itu ya. Dia melihat bagaimana usaha-usaha yang dilakukannya. Tapi dia tahu bahwa memang tidak ada lagi tidak ada lagi pengharapan. Sudah terlambat ya, tidak ada lagi. Dan sebab Allah sudah menunjukkan wujudnya yang asli ya, sebagai raja segala raja dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi pada masa 1000 tahun ya, yaitu masa milenium. Jadi kalau kita lihat di sini, buku ini mencoba membagi dalam beberapa topik, yaitu tadi masa milenium, lalu peristiwa kebangkitan kedua, kemudian penobatan Kristus, lalu pemandangan dalam penentangan besar, serta di kursi pengadilan dan kematian kedua. Kita akan coba bahas, tadi kita sudah sekilas singgung. Silakan dibaca juga kitab Wahyu 20 pasal 20 sampai 22. Di sini juga dirinci mengenai kerajaan 1000 tahun, kemudian iblis dihukum, lalu hukuman yang terakhir, kemudian langit yang baru dan bumi yang baru, serta Yerusalem yang baru. Silakan nanti dibaca di rumah untuk memperkaya pemahaman kita ya, tentang apa yang terjadi selama masa kerajaan 1000 tahun sampai turunnya Yerusalem yang baru ya. Nah, jadi di dalam Wahyu 20 ayat 6 dikatakan, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Kita tidak bisa membayangkan saat ini dengan pikiran kita yang fana, kira-kira seberapa lama 1000 tahun itu. Ya, sebab kita saat ini hidup, ya 50 tahun terasa sudah lama.
Ya, bagi mereka yang sudah berusia lanjut 80 tahun atau 70 tahun, ya itu sudah cukup lama. Tetapi kenapa kita merasa lama? Oleh karena penderitaan atau situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, ada orang-orang yang bahkan sudah berusia lanjut seolah-olah begitu singkat. Ya, begitu singkat. Terasa begitu singkat. Oleh karena mereka begitu menikmati kehidupan mereka. Ya, tetapi sekali lagi, walaupun begitu, tetap juga mereka menderita dalam kehidupannya. Satu hal yang tidak mereka bisa lakukan adalah tadi memperpanjang usia mereka lebih daripada yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya, mereka kehilangan apapun yang mereka cari dari pagi sampai sore hari, ya, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, tapi itu tidak dibawa mati, ya istilahnya, tinggal. Bagilah orang yang bisa menikmati, katanya, bagaimana tulisan ya Kamsal ya, berbagi orang-orang yang memang diberikan apa namanya itu, ya hak untuk menikmati, ya. Tetapi kebanyakan orang-orang bahkan orang-orang yang tidak bisa menikmati itu. Nah, tetapi ini kita bicara mengenai 1000 tahun lamanya, sesuatu yang luar biasa ya, yang menjadi harapan bagi umat Tuhan ya. Di dalam pengharapan kita menantikan kita diselamatkan ketika Yesus datang kedua kali, dan setelah itu kita akan hidup bersama dengan Tuhan, dengan umat Tuhan yang lain selama-lamanya. Dan dalam fase yang pertama ini adalah kita akan memerintah bersama dengan mereka ya 1000 tahun lamanya. Kita menjadi hakim bersama dengan mereka. Nah, kita coba persingkat apa yang terjadi dengan kebangkitan kedua. Nah, peristiwa kebangkitan kedua ini sekali lagi ini terjadi ya setelah masa 1000 tahun berlalu. Setelah masa 1000 tahun, kemudian orang-orang dibangkitkan. Ya, dalam Wahyu 20 ayat 7 dan 8 dikatakan, setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Jadi dia dikurung, ya kan, dirantai, tidak punya kesempatan untuk menggoda siapapun. Sebab yang lain sudah mati, tetapi setelah itu akan dibangkitkan. Cuma ada perbedaan yang menyolok di sini antara orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama dengan orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Dan perlu diketahui bahwa kebangkitan kedua ini berlaku bagi orang-orang jahat ya, yang telah mati dari awal sejak ada manusia, ya, dari zaman awal sampai ketika Yesus datang kedua kali. Mereka yang mati, yang tidak percaya kepada Tuhan itu, setelah masa 1000 tahun, mereka akan dibangkitkan. Yang berbeda adalah, salah satu yang dicatat di sini adalah secara fisik. Orang-orang yang bangkit pada kebangkitan kedua, mereka tetap dalam kondisi bahkan sangat mengenaskan dikatakan. Sangat menyedihkan. Mereka seperti mayat istilahnya yang berjalan. Ya. Tidak ada kehidupan. Orang-orang yang seolah-olah berpenyakit, ya, sangat berbeda kondisinya dengan orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama, karena itu diubahkan. Tapi orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua ini tidak diubahkan, malah semakin apa? Semakin mengerikan ya. Jadi agak sulit dibayangkan. Mungkin yang secara visual kita bisa bayangkan film-film sekuler ya, yang mencoba menggambarkan bagaimana mayat-mayat hidup ya, bergelimpangan atau berjalan di kota-kota ya, kita sering melihat itu film-film sekuler ya, mirip-mirip ya, atau bahkan lebih ekstrim daripada apa yang kita lihat itu. Agak sulit kita bayangkan, tetapi yang juga menggambarkan bagaimana kondisi yang luar biasa terhadap orang-orang ini. Tetapi setelah itu yang kita lihat atau yang dijelaskan adalah bahwa orang yang jahat yang telah mati tadi, ketika dia bangkit kembali, pikirannya nggak berubah. Jadi tetap dia selalu jadi muncul, jadi keinginan untuk, misalnya kalau dia suka membunuh ya, keinginan membunuhnya tetap muncul gitu ya, dan seterusnya. Walaupun pada akhirnya mereka tahu bahwa, tapi itu nanti ya ceritanya. Tapi intinya adalah pada akhirnya mereka saling apa? Saling menyalahkan satu sama lain. Ya.
Tapi pada akhirnya kita juga melihat bagaimana setan sebagai panglima perang, katakanlah demikian, karena memang dia salah satu kerub, ya, salah satu malaikat yang paling mulia, salah satunya pada saat sebelum dia jatuh. Dan itu dibuktikan juga ketika dia berada di dunia, dia berusaha mempengaruhi semuanya. Jadi orang-orang yang artinya panglima-panglima perang dikatakan, orang-orang para pemikir, para pembuat senjata misalnya, seperti itu mereka bersatu padu ya setelah kebangkitan kedua ini. Jadi dikatakan kemudian dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi jutaan orang, saudara-saudara, ya, jutaan orang yang apa? Yang bersama dengan dia, dan dia melakukan konsolidasi, begitu ya, mungkin kata itu yang paling tepat. Melakukan konsolidasi dengan para jenderal perang, ya, untuk merencanakan bagaimana mereka akan menyerang dan menjanjikan. Coba bayangkan di hari-hari terakhir, setan masih berupaya mempengaruhi dengan memberikan janji-janji kosong, dengan mengatakan bahwa mereka akan merebut kota di mana Allah ada di sana, dan dia sampaikan bahwa mereka yang ada di sana itu adalah orang-orang yang lemah. Apa yang terlihat mereka dari yang ada di sana itu akan menjadi milik mereka. Kira-kira begitu. Jadi tetap pada saat terakhir, ya, menjelang klimaks bahwa mereka juga akan pada akhirnya dimusnahkan, masih berpikir, masih berusaha untuk melakukan penipuan-penipuan, dan mereka percaya dengan itu. Ya, sehingga mereka bersama-sama tadi bagaikan pasir di laut, mempersiapkan diri untuk menyerang kota Allah, ya, seperti itu. Nah, pada saat yang sama, Mas murni, ada sebuah tahta yang tinggi dan terangkat. Di atas tahta itu duduk anak Allah, dan sekelilingnya ada rakyat kerajaannya. Tidak ada bahasa yang dapat menerangkan tentang kuasa dan kemuliaan Kristus. Tidak ada pena yang dapat melukiskannya. Kemudian Bapa kekal melindungi anaknya. Gemerlap hadiratnya memenuhi kota Allah, dan memancar keluar melampaui pintu-pintu terbang, membanjiri seluruh dunia dengan kilauan cahayanya. Luar biasa, saudaraku. Yesus yang tadinya mati di kayu salib, yang menjadi makhluk yang paling hina di planet ini, ya, dianggap menjadi penjahat yang paling jahat. Kemudian dia disalibkan, orang-orang yang dihina, ya, jadi artinya sosok yang dihina, ya, tidak tanggung-tanggung dia disalibkan, menyamai orang-orang yang jahat untuk pekerjaannya atau perbuatan yang tidak pernah dilakukan sama sekali. Tetapi sosok ini, ya, yaitu juru selamat kita Yesus Kristus, pada akhirnya dimuliakan, dan semua makhluk, ya, menyembah, menyuarakan bahwa memang patutlah baginya, ya, sebagai raja segala raja, istilahnya seperti itu. Tidak ada satupun makhluk, khususnya manusia, yang diselamatkan menemukan satu titik yang merupakan bagian seolah-olah menjadi kemampuan dirinya untuk akhirnya bisa selamat. Tidak ada, saudaraku. Ya. Semua merasakan bahwa tidak ada bagian sedikit pun yang mereka bisa perbuat untuk selamat itu. Artinya ini semata-mata oleh karena anugerah, ya. Suatu pengorbanan Kristus yang menyebabkan mereka boleh selamat, yang menikmati masa 1000 tahun, menikmati masa bersama dengan Tuhan dan malaikat-malaikat yang lain. Nah, ini yang kita coba ambil pelajaran pada malam hari ini, saudaraku. Seringkali di dalam kehidupan nyata, seperti saat ini ketika kita masih berada di dunia, ketika mencapai sesuatu hal yang kita kategorikan sebuah keberhasilan, seringkali kita menganggap bahwa keberhasilan itu kita raih oleh karena kemampuan kita. Kita lupa bahwa Tuhan bekerja dalam setiap tahapan kehidupan kita. Ya. Kita lupa bahwa Tuhan bekerja kepada orang-orang sekitar kita, lingkungan kita.
Kita lupa bahwa Tuhan memang memberikan perlindungan sepenuhnya kepada umat Tuhan. Bahkan kepada mereka yang sekalipun mungkin harus mengalami istirahat oleh karena berbagai faktor, berbagai penyebab, termasuk COVID sekalipun. Ya. Sepanjang kita masih merasakan atau meyakini ini bahwa Tuhan sebetulnya bekerja dalam setiap hal, Tuhan mengizinkan katakanlah kita beristirahat oleh karena Tuhan melihat apa yang terbaik untuk kita, maka sepatutnya kita tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Ketika bicara keselamatan dikatakan kita tidak perlu merasakan bahwa kita selamat seolah-olah karena perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi semata-mata itu memang diberikan ya pada kita sebagai sebuah anugerah. Baik, kemudian kita juga melihat dalam kisah lanjutan dari buku ini, yaitu pemandangan dalam pertentangan besar. Jadi di sini diperlihatkan bagaimana peristiwa dari tahta itu mereka melihat salib dan peristiwa pencobaan dan kejatuhan Adam. Dan termasuk juga semua umat Tuhan, ya semua umat yang diselamatkan pada saat itu, termasuk makhluk-makhluk yang ada, mereka dapat melihat seperti apa ya? Ya, seperti film hidup ya. Seperti itu, mereka melihat bagaimana proses kejatuhan Adam dan Hawa. Mereka juga melihat bagaimana langkah-langkah rencana keselamatan yang mulia itu sebagai tampak bagaikan sebuah pemandangan. Akan diperlihatkan, akan semua mata memandang bagaimana kelahiran sang juru selamat yang hina itu. Bagaimana awal kehidupan yang sederhana dan penurutannya. Kemudian juga baptisannya di Sungai Yordan. Dan pencobaan yang dialaminya di padang gurun. Hingga penyalibannya. Itu semua kalau yang lain seperti diaroma. Ya. Peristiwa demikian begitu sangat jelas terlihat. Ya. Sehingga orang semua bisa melihat itu. Bahkan juga mereka boleh melihat kisah kehidupan orang-orang yang martir, yang mati syahid, ya, orang-orang martir, oleh karena membela kebenaran. Mereka juga akan melihat, dikatakan orang-orang menjadi pengerja di gereja Tuhan, yang seolah-olah bekerja untuk Tuhan, tapi sebetulnya mereka menjadi apa? Antek-antek setan. Juga terlihat dengan jelas di situ. Ya, maupun kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh para pengikut setan yang lain. Termasuk juga bagaimana Stefanus harus mati martir. Bagaimana Paulus, bagaimana rasul-rasul yang mati, ya Petrus yang harus disalibkan terbalik dan sebagainya, ya Yohanes yang digoreng dan sebagainya. Jadi sampai kepada umat Tuhan yang barangkali harus melakukan penyelamatan diri, mereka berlari kemana-mana ya, menyelamatkan diri dan sebagainya, sampai mereka harus kehilangan nyawa mereka. Dari zaman ke zaman itu mereka bisa lihat dengan sangat jelas, sehingga tidak ada alasan ya untuk pembenaran diri di sini. Nah, ini yang menjadi suatu peristiwa yang kita tahu ya tidak ada celah untuk membenarkan diri. Ya tidak ada celah. Bahkan orang-orang jahat sekalipun dikatakan mereka tahu bahwa memang apa yang telah mereka lakukan itu ya sudah menyimpang. Tetapi tidak ada lagi, ya sudah terlambat mereka untuk melakukan penyesalan ya. Mereka hanya tahu, dan bahkan dikatakan, bahkan setan sendiri mengakui bahwa memang dia telah melakukan kejahatan. Ya. Tapi sekali lagi, bukan dalam arti penyesalan. Ya. Karena memang dia tidak bisa mengelak lagi. Semua perjalanan yang dia lakukan itu terlihat dengan sangat jelas. Demikian juga orang-orang jahat yang menjadi pengikutnya. Tidak ada yang tersembunyi di sana. Semua terlihat dengan jelas. Untuk menunjukkan bahwa memang patutlah mereka untuk dihukum. Ya, dan patutlah orang-orang itu memang mendapatkan yang kita sebut sebagai api neraka. Ya. Nah, orang-orang fasik di seluruh dunia, ini pada bagian terakhir dalam buku ini, di kursi pengadilan dan kematian kedua. Orang fasik di seluruh dunia dituntut untuk berdiri di hadapan pengadilan Allah dengan tuduhan pengkhianatan melawan pemerintahan surga. Ini yang saya sampaikan tadi.
tidak ada celah. Ya. Orang-orang jahat sekalipun akhirnya mengakui, pengertian mengakui itu ya, gak ada yang mereka sembunyikan. Memang itu terlihat dengan sangat jelas bagaimana kejahatan yang mereka telah lakukan. Bagaimana mereka telah membunuh Yesus yang tidak bersalah itu. Atau sebaliknya juga, atau di peristiwa yang lain, bagaimana kejahatan-kejahatan telah dilakukan dengan luar biasa. Bagaimana Nero dan sebagainya, termasuk ibunya katanya mempengaruhi kehidupan Nero sehingga menjadi seperti itu. Itu semua terlihat dengan sangat jelas. Dan termasuk zaman ini, bagaimana Hitler, orang-orang tokoh pada yang melakukan kejahatan yang bahkan tidak terekspos di publik, kita tidak tahu, tetapi semua akan terbuka, ya. Nah, jadi tidak ada lagi celah pengadilan itu, seolah-olah ada ketidakadilan, seolah-olah bahwa memang tidak mereka mendapatkan kematian selama-lamanya, tidak layaklah mereka harus dibakar. Tidak ada lagi muncul kata-kata itu. Kenapa? Karena semua mata dengan jelas melihat, ya, peristiwa demi peristiwa, bagaimana kejahatan itu berlangsung. Bagaimana kejahatan yang mereka lakukan terhadap umat Tuhan dari segala generasi, ya, segala zaman, sampai pada masa yang akan datang, sebelum dia datang. Ya. Kemudian, maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah, sebelum peristiwa ini, yang ingin saya tambahkan adalah, jadi ketika setan berusaha untuk mempengaruhi para jenderal-jenderal, orang-orang jahat tadi untuk menyerang kota Allah, ya, dan memang betul mereka dikatakan menyerbu, ya, mengelilingi kota itu, ya, sudah mendekat ke kota itu dengan segala perlengkapan yang mereka miliki. Bayangkan, di sana itu orang-orang jenius dalam kategori dunia, ya. Orang-orang yang terbiasa membangun, katakanlah kalau sekarang mungkin nuklir atau apa begitu, atau alat-alat perang yang lain. Mereka bersatu padu semuanya, dan itu teratur dikatakan. Ya, luar biasa, ya. Jadi panglima-panglima ada tempatnya, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka teratur, ya, ada grup-grupnya dan sebagainya. Karena bayangkan, ini panglima perang tertinggi istilahnya, ya, yang berusaha untuk bagaimana untuk menghancurkan umat Tuhan bersama dengan di kota itu. Tetapi pada saat yang sama, maka Allah mengambil tindakan, ya. Maka api dan belerang sama seperti peristiwa Sodom dan Gomora. Itu juga menjadi gambaran bagaimana Allah, ya, membuka atau memberikan hukuman. Nah, pada saat itu lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dalam peristiwa pembakaran ini, disampaikan juga memang beda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain, kalau bicara soal masalah seberapa lama mereka terbakar. Dan ternyata ini dikaitkan dengan soal perbuatan jahat yang mereka lakukan. Kalau semakin jahat dia, maka artinya dia akan semakin lama bertahan sebelum sirna api. Ketika langsung mati dikatakan. Tetapi ada banyak dari mereka juga seolah-olah sedikit bertahan untuk merasakan lautan api yang membakar mereka. Ya. Malaikat-malaikatnya dan terakhir ada Lucifer, adalah makhluk yang paling lama. Ya, tidak disebutkan seberapa lama itu, ya, tidak disebutkan, tetapi disebutkan paling lama adalah makhluk yang paling terakhir untuk mengalami kematian. Ya, jadi kita melihat bagaimana hukuman yang layak bagi Lucifer, ya, bagi setan yang telah dia dihukum lebih berat karena banyak orang akhirnya, jadi dia merupakan motor ataupun orang yang berpengaruh di balik layar, maka pantaslah dia dihukum paling berat, kira-kira demikian. Ya, jadi tidak ada lagi ada celah seolah-olah tidak pantaslah seorang atau makhluk Lucifer itu mendapatkan perlakuan seperti itu. Tidak ada lagi celah di situ. Ya, semua mata memandang, segala makhluk melihat dengan jelas bahwa akibat perbuatan mereka, akibat perbuatan setan,
anak Allah, ya, harus menderita, mengalami kematian bersama dengan umat-umatnya. Bahkan tanda di tangan Yesus itu disebutkan dalam tulisan yang lain, itu akan bertahan selama-lamanya. Sekaligus itu menjadi amaran. Itu sebab itu juga menjadi satu jaminan tidak akan ada lagi pemberontakan seperti yang dialami, ya. Sebab tangan Yesus yang masih berbekas, berlubang, ya, bekas paku di kayu salib, itu menjadi meterai, ya, artinya menjadi pengingat bagi manusia yang hidup, bahkan makhluk, bahkan malaikat yang ada, atau makhluk-makhluk yang lain yang tidak kita kenal saat ini, tetapi memang ada diciptakan. Nanti pada saat kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita akan bertemu mereka. Kita akan belajar begitu banyak hal yang tidak terpikirkan pada saat ini. Tetapi mereka, orang-orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dikatakan dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itulah kematian yang kedua. Dengan demikian, kalau kita tarik belakang sedikit, kita akan akhiri pelajaran pada hari ini. Jadi ada beberapa fase atau perjalanan hidup ini. Yang pertama adalah mereka-mereka yang bahkan sudah lebih dahulu juga mengalami. Mereka telah dilahirkan di dunia ini untuk menjadi umat Tuhan. Atau mereka harus mungkin memilih untuk berseberangan dengan Tuhan. Jadi kita yang hidup saat ini, inilah fase yang disebut dengan kehidupan pertama. Ya, kemudian kematian pertama. Kematian pertama adalah yang dialami tadi, yang mengalami kematian. Apapun penyebabnya. Kemudian kita mengenal istilah kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama itu terjadi adalah ketika Yesus datang kedua kali, lalu orang-orang yang mati dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan. Dan mereka akan selamat. Itulah kebangkitan pertama. Sementara kebangkitan kedua, peristiwa ini terjadi setelah masa 1000 tahun. Dan ini berlaku hanya kepada orang-orang jahat, ya, dari zaman ke zaman. Ya. Mereka dibangkitkan, tetapi mereka siap sebetulnya untuk menjalani. Tapi sebelumnya mereka diadili dulu, kira-kira begitu, ya. Yaitu kematian di mana mereka, orang fasik, akan mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu api neraka. Itulah pelajaran kita kurang lebih yang saya coba bawakan malam hari ini. Mudah-mudahan itu bisa memberikan pemaparan yang sederhana, ya, cukup jelas. Dan saya kutip kembali Wahyu 20 ayat 6 yang berbunyi demikian. Berbahagia dan kuluslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya, demikian, dan terima kasih. Saya tidak tahu, saya serahkan kembali kepada Saudara Axel untuk memimpin acara ini. Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak Simanjuntak yang telah membawakan pelajaran kita yang begitu baik, di mana dikatakan dalam pelajaran kita, orang-orang benar akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama, dan pada saat itu juga orang-orang yang masih hidup dibangkitkan, dan orang-orang jahat yang masih hidup berusaha bersembunyi ketika Tuhan datang, tapi usaha mereka sia-sia karena Tuhan datang kepada semua orang dan mereka tidak sanggup melihat kemuliaan Tuhan. Pada saat ini kita akan memasuki sesi diskusi. Barangkali ada pertanyaan yang ingin kita tanyakan atau tambahkan, boleh Bapak Ibu tambahkan pada sesi diskusi kali ini.
Atau mungkin Bapak Beben Ababan mungkin ada yang mau ditambahkan atau yang lain? Terima kasih. Sebenarnya nggak ada lagi yang saya tanya karena sudah begitu lengkap sih, terperinci bagaimana step by step, mulai dari kebangkitan pertama hingga masa 1000 tahun, masa penghakiman atau masa pengadilan, masa kita memeriksa orang-orang jahat, hingga kebangkitan kedua bagi orang-orang fasik atau orang-orang jahat. Sebenarnya sudah cukup lengkap menurut saya. Cuman kadang mungkin hanya ini ya, saya mungkin masih ingin memperjelas saja bagaimana sebenarnya ketika umat-umat Tuhan atau masa 1000 tahun itu naik ke surga. Saya belum bisa mendapatkan terperinci apakah kita naik ke surga. Kalau ada orang mengatakan surga di langit ke-7. Sementara kalau kita lihat tadi orang-orang jahat yang bangkit kedua itu melihat orang-orang kudus, kota Allah. Kita ada di kota kudus. Umpamanya kalau kita anak-anak Allah yang telah masuk dalam kebangkitan pertama atau yang sudah berada di dalam kota kudus bersama Yesus. Berarti kota kudus atau surga itu turun ke dunia. Kalau menurut dari pelajaran ini kita bisa melihat turun ke dunia ini sehingga orang-orang jahat bisa melihat kota Allah itu. Atau memang tetap surga itu berada di surga yang sebenarnya. Kalau orang mengatakan di langit yang ke-7 lah kita anggap, atau di tingkat yang ke-7. Karena kalau kita mungkin kalau sekarang mungkin sangat tidak mungkin sanggup melihat surga itu. Tidak tahu kalau nanti di masa 1000 tahun itu orang-orang jahat apa bisa juga melihat surga itu. Mungkin itu pertanyaan saya sedikit. Apakah surga itu turun ke dunia? Itulah masa 1000 tahun itu. Sehingga kita ada di kota kudus itu atau kota Allah yang disebut dengan kota Allah. Mungkin itu sedikit pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Bena Baban. Atau mungkin Pak Turangan ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Bena Baban, atau ada yang lain? Mungkin seharusnya sih pembicara, tapi saya coba untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan itu. Kalau di dalam Wahyu 20 Wahyu 21 ayat 2, di sana dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Ini cerita tentang sesudah masa milenium habis, ya. Nah, artinya kalau dikatakan di sini yang turun itu Yerusalem baru sebagai kalau boleh dikatakan ibu kota nanti yang akan menjadi ibu kota dari bumi yang baru yang sudah diperbaharui. Nah, kalau dikatakan sorga itu bukan sorganya yang turun, artinya Yerusalem itu turun sama seperti ini, saya sementara mengangan-angankan atau menggambarkan bahwa sama seperti nanti keadaan waktu Taman Eden. Nah, manusia pada waktu itu sudah diubahkan. Sorga tetap ada di atas, dan bumi kita ini udah menjadi kota yang baru, Yerusalem yang baru, di mana nanti manusia itu manusia yang baru. Nah, orang-orang yang tadi sudah dijelaskan, orang-orang yang jahat beserta dengan Lucifer
akan dihanguskan sebelum Yerusalem ini turun. Jadi Yerusalem masih di awan apa ya? Di angkasa lah ya. Masih di angkasa, turun api menghanguskan penduduk bumi yang jahat beserta dengan setan. Setelah itu baru inilah turun Yerusalem. Nah, kurang lebih demikian. Saya mungkin kurang tepat bahasanya karena memang bercerita tentang Wahyu 21, Wahyu 22 bahasanya sangat apa ya? Sangat rohani banget bagi saya. Jadi mungkin pemahaman saya sebagai yang mempelajari ini kurang tepat bahasanya, tetapi yang saya tahu bahwa sorga tetap di atas, Yerusalem yang turun, kota semacam kayak kota pemerintahan lah, dia yang turun, dan nanti disitulah pusat pemerintahan bumi ini. Kalau dikatakan di sini, nanti kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, itu ayat 3. Artinya, bisa saja kemah semacam kayak bait suci yang dulu ada di zaman Musa itu yang akan ada juga di bumi sebagai pusat sentral peribadatan. Karena di sana dikatakan Allah akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Mungkin itu gambaran yang bisa saya berikan. Mohon maaf kalau kurang tepat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Bagaimana? Oh ya, Ibu Pendeta. Sedikit, kebetulan ini menjadi bacaan saya dalam 1 minggu ini. Sebentar ya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah orang-orang fasik akan melihat Yerusalem baru itu seperti yang dijelaskan Pak Turangan tadi? Ya, mereka melihat dengan jelas. Mereka melihat dan mereka terengah-engah dan mereka berkata, pada waktu seperti dibilang Pak Simajuntak tadi bahwa seperti TV besar, mereka melihat semuanya dan mereka mengetahui bahwa mereka bisa memperoleh itu. Tetapi mereka melihat, mereka menyia-nyiakan itu semuanya. Mereka menangis. Penyesalan yang tidak bisa kita bayangkan. Kalau kita menyesal beli baju, masih bisa. Ya nggak apa-apa lah 300.000. Menyesal beli mobil, ya nggak apa-apa lah 200 juta. Tapi kalau menyesal, tidak masuk ke dalam kota itu, tidak ada kata yang dapat mengatakan penyesalan itu. Hanya ada 2 golongan. Satu berada dalam tembok, satu berada di luar tembok. Dan mereka, orang fasik, pada waktu mereka mau masuk, tembok itu ditutup. Dan pada saat itulah api neraka membakar mereka. Ini semuanya diambil dari buku Kemenangan Akhir, bab terakhir yaitu pertikaian berakhir. Ini sedikit keterangan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang menambahkan keterangan kita pada malam hari ini. Atau ada mungkin pertanyaan yang lain yang ingin kita diskusikan? Kalau tidak ada, mungkin Pak Simanjuntak bisa menyimpulkan pelajaran kita pada Sabat hari ini. Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi bahwa peristiwa ini diberikan atau artinya diinformasikan kepada kita. Ada satu keuntungan bagi kita. Artinya kita tahu apa yang akan terjadi setelah kehidupan saat ini. Kehidupan yang pertama yang akan terjadi adalah bahwa orang yang mati dalam Kristus, kalau memang kita akan mengalami kematian, kita akan bangkit kembali. Kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika Yesus datang kedua kali. Ya, jadi itu sebabnya umat-umat Tuhan merindukan kedatangan Yesus kedua kali itu untuk menyelesaikan semua penderitaan umat Tuhan.
Ya, kita akan memasuki satu dunia yang sama sekali baru, ya, berbeda daripada apa yang kita alami, berbeda dari apa yang selalu kita lihat saat ini. Bagaimana mayat-mayat istilahnya berjatuhan, ya, bagaimana virus tetap belum bisa dikendalikan. Yang satu tumbuh, yang satu mulai turun, tapi muncul lagi varian yang baru dan seterusnya. Atau mungkin penyakit-penyakit yang lain yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan juga oleh ilmu pengetahuan. Tapi ada satu pengharapan sekali lagi. Apapun yang kita alami, saudaraku, ya kan, baik suka maupun duka, serahkanlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan bekerja dalam berbagai cara untuk menyelamatkan. Karena yang terpenting bagi Tuhan sebetulnya adalah menyelamatkan kita. Itu sebabnya peristiwa yang terbesar sebetulnya adalah ketika orang jahat, ya, bertobat. Kita sering mendengarkan itu ketika pendeta membawa pekabaran, ya kan? Peristiwa yang terbesar adalah ketika seorang jahat, ya, bertobat kepada Tuhan, bertobat dari jalannya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sebab kita tahu tadi ada hadiah, kalau boleh dikatakan demikian, ada kehidupan yang baru, yang bahkan bisa hidup. Sekarang kita berusaha untuk hidup, untuk bisa bertahan sampai 70 tahun saja sudah luar biasa. Ya, bahkan dikatakan lebih dari 70 tahun adalah penderitaan sebagai hadiahnya. Tetapi ini saudaraku, kita akan diberikan kesempatan hidup 1000 tahun. Itu pun baru tahap pertama. Karena setelah itu kita akan hidup selama-lamanya, tidak terdefinisikan berapa lama. Kita akan hidup selamanya. Jadi tentu suatu janji yang tidak terpikir tentu tidak bisa kita pahami. Tetapi sekali lagi, itu adalah manifestasi daripada kasih Allah. Dia sampai rela menyerahkan anaknya yang tunggal itu hanya untuk menebus saya, orang yang jahat ini, menebus saudara-saudara, untuk bersama-sama dengan dia hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebetulnya pengharapan bagi umat Tuhan saat ini. Itu sebabnya tinggalkan perilaku-perilaku yang jahat, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, ya kan? Tinggalkan perseteruan-perseteruan yang saling menyudutkan satu sama lain, yang membuat iman saudaramu lemah, atau imanmu justru akan menjadi lemah. Ketika engkau berusaha untuk menyakiti yang lain, pada saat yang sama engkau kehilangan hidupmu. Nah, inilah saya pikir saatnya kita untuk merenungkan bagaimana kasih Tuhan tetap menjangkau orang-orang yang bahkan mungkin harus mengalami jatuh bangun. Tetapi oleh karena itu kita sebagai komunitas, sebagai sesama umat Advent, umat percaya, kita saling memberikan kekuatan satu sama lain. Sebab dengan demikian, ya, iman kita bertumbuh, kita semakin dikuatkan. Apapun cobaan yang datang, ujian yang akan datang, kita tetap setia di dalam Tuhan sampai akhir. Dan ketika kita melihat, ya, Yesus datang kedua kali, kita dapat bersama-sama, ya, dengan umat Tuhan yang lain di dalam penuh pengharapan yang kudus. Inilah harapan kita. Ya, inilah penutup yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Asiman Juntak yang sudah membawakan firman pada hari Sabat ini, dan kesimpulan yang begitu baik mengingatkan kita untuk selalu dekat kepada Tuhan agar nantinya kita sama-sama dibangkitkan masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk itu, untuk menutup perbaktian kita, mari kita buka lagu Sion kita nomor 360, Ada Negeri Amat Indah.
Pak Asing Manjuntak pimpin kita dalam doa. Baik, saudara-saudaraku, kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami bersuka cita dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena baru saja kami mendengarkan firman Tuhan tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang tidak setia dan juga kepada setan yang telah melakukan banyak kejahatan, ya, yang juga membuat banyak orang jatuh, ya, jutaan orang jatuh. Bapa di surga, biarlah juga pelajaran ini dapat kami pahami dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu dapat menyempurnakan pemahaman tersebut ke dalam hati kami. Dan iman kami boleh bertumbuh ya Tuhan, hari demi hari, dalam kerinduan kami untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menguatkan iman kami, mempersatukan kami satu sama lain, khususnya umat Tuhan. Agar dengan demikian, sekali lagi Tuhan, supaya kami semua boleh diselamatkan, semata-mata oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan kepada kami, orang-orang yang berdosa ini. Sehingga Engkau telah rela menyerahkan anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit kembali, adalah untuk menebus kami semuanya, Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi sempurnakanlah kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum punya kesempatan bersama-sama dengan kami berbakti pada malam hari ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka. Mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya boleh menjamah tubuh mereka, memberkati obat-obatan, perawatan yang diberikan, makanan dan minuman, agar mereka dapat segera pulih kembali, apapun penyakit atau penderitaan yang mereka alami saat ini. Demikian juga Tuhan, apabila ada dalam keadaan lemah iman, Tuhan kiranya boleh melawat mereka dan menguatkan iman mereka, Tuhan, agar mereka percaya sepenuhnya bahwa Tuhan campur tangan dalam hal apapun. Tuhan tidak membiarkan mereka di dalam kehidupan seperti yang tidak mereka harapkan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan, apapun kondisi yang mereka alami. Berkatilah dari anak-anak yang paling kecil maupun orang tua, yang paling tua di gerejamu, di Dr. Mansur. Agar dengan demikian Tuhan, kami boleh saling menguatkan, khususnya di dalam akhir zaman ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gembala jemaat kami, bersama dengan keluarganya, Tuhan berkati. Berkati juga para pengerja, ketua gereja, dan para pengurus jemaat, agar mereka juga dapat bersatu padu Tuhan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan bersama dengan umat Tuhan. Kami juga berdoa bagi pendidikan, sekolah Tuhan yang ada di Dr. Mansur, komite sekolah maupun guru-guru, dan juga orang tua siswa yang telah menyekolahkan anak mereka ke tempat di mana kabaran Tuhan akan disampaikan, di mana mereka menyekolahkan anak mereka di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dan mencukupkan akan segala kebutuhan mereka. Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau menyempurnakan doa ini. Terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh keluarga Turangan, Edelweiss, bersaudara, dan juga saudara Axel yang memimpin acara ini. Demikian juga saudara B. Nababan yang menjadi pemimpin di dalam acara Vesper ini Tuhan. Tuhan berkati, berikan hikmat dari surga. Dengan demikian mereka tetap rindu untuk memberikan pelayanan pada masa-masa yang akan datang. Bapa di surga, sekali lagi dengarlah doa ini Bapa. Sebab kami percaya hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Acara perbaktian kita telah selesai. Selamat Sabat bagi kita semua. Terima kasih sudah hadir di acara buka Sabat kita di Zoom kali ini. Semoga berkat Sabat tercurah kepada kita semuanya. Pada saat ini saya serahkan kepada panitia.